Jadi di sini saya pernah baca buku. Anak itu dibuat senang sama gurunya dulu biar dia itu materinya nyampe. Jadi saya tuh buat mereka itu senang dulu, nyaman dulu, baru materinya nanti gitu. Jadi oh ya saya turutin dulu apa maunya gitu. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Rahmat Santoso di podcast Semaka Punya Cerita. Jadi di sini saya kedatangan seorang narasumber dari Guru Semaka. Dia seorang guru yang salah satu guru yang aku dambakan. Salah satu guru terfavorit di SMA Negeri 3 Klaten. Ini dia Ibu Devi Afritasari. Hai Bu. Hai, apa kabar nih Mat? Baik Bu. Lama tak jumpa ya? Iya Bu, sudah hampir 7 bulan ya Bu, jangan 7 ya, bulan. hampir 7 bulanan ya? Iya Bu. Kita nggak ketemu. Lama juga ya Mat ya? Iya Oke, Bu. perkenalkan nama saya Bu Devi Afritasari Nurdidaya. Saya guru SMA Negeri 3 Klaten, mengampu mata pelajaran sejarah di kelas 10 dan kelas 11, juga kelas 12 IPS. Ya, itu tadi untuk perkenalan singkat Ibu Devi. Jadi kita sebelum lanjut, kita akan membahas tentang PJJ daring Bu. Oh, PJJ Pembelajaran jarak jauh. Jadi gini Bu, gimana sih Bu pengalamannya Bu Devi saat PJJ ini? Pengalamannya luar biasa sekali Ceritanya. ya Mat ya. Ya. Dari pertama ngajar yang biasa, tiap hari tatap muka sama anak, ada cerita baru, Ya. ada tawa, canda, sedih, Bisa. semuanya bercampur jadi satu gitu Mat. Ya, Terus tiba-tiba ada si corona nih datang. Si corona nih datang. Terus tiba-tiba menghancurkan pertemuan kita yang tiap hari. Iya Bu. Pertemuan kita yang awalnya tiap hari kita ketemu terus menjadi semakin hari semakin jauh ya, Iya, Bu, terpisah semakin jauh. jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Pengalamannya sih ada sukanya, ada dukanya, dan ada banyak pelajaran sih Mat yang di sini yang didapatin. Ya mulai dari belajar tentang teknologi. Itu dampaknya kan belajar teknologi dari pertama ngajarnya banyak ceramahnya. Iya, banyak Terus ceramah. membosankan kan mungkin anak. Iya. Ngantuk nih gurunya, nggak happening banget sih, aku pengennya itu ada ini. Nah yang mulai dari itu, terus anak pernah kan bilang kayak gini, Bu kapan ya sekolah itu kayak Jepang, kita tinggal tidur terus bisa ngegame bisa ini. Nah terus kapan ya waktunya itu bisa fleksibel gitu, bisa di rumah gitu. Nah ternyata sekarang Allah itu ya Mat, itu sayang pada kalian lewat cobaan ini sayangnya. Sayang. Ini Ya, kan sayang. dampak positifnya ya Pak. Dampak positif. Kalau dampak negatifnya Bu? Dampak negatifnya banyak ya. Dampak negatifnya banyak yang kadang kan anak dia kan pengennya ada guru itu nggak pengennya didampingin di sini. Dia emang sih kalau Mbah Google Iya. itu kalau kalian mau cari apapun itu ada di situ. Ada. Itu udah lebih pinter ya mungkin Lebih dari pintar sama dari saya guru. dan semuanya, dan guru itu. Nah Iya. dia itu mau tanya apa aja bisa. Tapi di sini karakter anak itu kan dibentuk ketika kita bertemu, bukan ketika nggak bisa kan dibentuknya. Cepet ini ya, kamu semangat ya. Nah itu dampaknya kayaknya belum. Anak sekarang itu perlu pendampingannya di situ, membentuk karakter. Tapi ya lagi posisi kayak gini kita hanya memanfaatkan teknologi yang ada kan. Iya Bu. Gitu. Jadi kita udah yang awalnya kita nggak kenal Zoom, kenal Teams, kenal Google Meet, dan akhirnya kita kenal yang namanya aplikasi-aplikasi seperti itu Mat. Jadi kita itu ini pembelajarannya itu seperti yang udah diharapkan di Merdeka Belajar yang itu ya abad K13, pembelajaran K13, kurikulum ke-13 yang abad 21, pembelajaran abad 21 itu kan menekankan kita itu harus melek terhadap teknologi. Nah, ini cocok banget nih di corona masa pandemik seperti ini. Gitu. Oh iya Bu. Terus kan tadi berbicara tentang Zoom ya Bu. Ya. Zoom itu kan seperti video call orang banyak. Ya oke. Ya video call orang banyak dan bertemu dengan orang banyak. Iya. Itu pernahkah Bu Devi mencoba untuk melakukan video call dengan siswa pakai Zoom? Pernah. Tapi ada siswa kan yang gini, Bu, sinyalnya nggak bisa Bu, sinyalnya rumah saya itu jauh dari
dari ini Bu, dari kotanya, jadi saya tuh susah dapetin sinyal Bu. Ada yang seperti itu, ada yang baru di video call, Bu saya tuh lagi bangun Bu, gitu. Videonya dimatiin. Terus ada yang kadang kan ngantuk atau apa, masih ngantuk. Terus ada yang, Bu Zoom itu kok ini Bu, kuotanya tuh ini nyedotnya paling banyak, nyedotnya banyak Bu. Ini Bu, sedangkan kita kan harus ada pembelajaran selain sejarah kan pagi pagi Bu. No. Oh ya udah, berarti ini kayaknya kurang efektif ya. Ya jadi saya ganti lagi, kalau mereka butuh dengan saya dijelasin langsung, ya kadang saya voice note, kadang saya VC, kadang pakai Google Meet kayak gitu. Kalau lagi mereka sangat butuh pengen pakai media tatap muka yang dijelasin langsung. Tapi kalau bisa dijelasin lewat chat atau bisa dipakai voice note, ya saya lakuin itu. Jadi apapun yang mereka pengen dan pengen butuhin gitu. Jadi Bu saya nggak bisa pakai ini, ya saya lakuin. Saya berusaha menjadi mereka yang seperti mereka inginkan gitu kan. Terus apa saja Ibu yang sudah Ibu berbuat untuk memperlancarkan materinya Bu Guru supaya sampai ke siswa? Jadi membuat Google Classroom, membuat Google Form, Google Sheet, terus ada media-media lain. Nah itu kadang gini ya Mas ya, kadang tuh susahnya gini ya. Kita udah nge-share, terus kadang anak itu kadang ganti nomor juga banyak. Ada yang bilangnya, Bu ini Bu saya nggak baca karena kuotanya habis Bu. Bu maaf Bu, karena saya itu hari kemarin tuh sibuk banget Bu, jualan lah. Bu saya itu bantuin orang tua, saya ada yang kerja part time, ada yang bermacam-macam ceritanya anak. Kenapa kamu kerja? Kenapa saya gini? Saya belajar dari situ sih Mat. Belajarnya kayak jadi gini. Bu saya tuh orang tua saya ini Bu masa pandemik ini lagi nggak kerja, saya bantuin Bu. Oh ya saya maklumin ya Mat. Jadi saya biasanya kayak gini. Ya nanti kalau kamu udah selesai kewajiban seorang siswa kan dia harus belajar. Ketika kamu udah selesai, udah ada waktu luang, nanti dibaca ya, nanti dikerjain ya gitu. Jadi lebih sabar aja sih. Jadi lebih pendekatannya lebih agak gimana ya, lagi mendalam dikit gitu. Gini Bu, kan dulu kan siswa Semaka terkenal pandai-pandai ya Bu. Sekarang juga loh Bang. Sekarang juga. Luar biasa loh dari sekarang sampai juga. sekarang. Tapi karena mungkin dari zonasi kan tidak seperti dulu, ya, kan tidak seperti dulu Mas. Mungkin ada yang, mohon maaf, kurang mengikuti. Nah, mengikuti kan, apa nih dalam pembelajaran? kurang memahami. Nah, kurang bisa memahami. Terus kalau semisal yang tatap muka saja sulit memahami, apalagi yang secara daring nih Bu. Nah, itu kan misal tanpa dijelaskan langsung diberi soal, kan tidak semua siswa bisa mengikuti kan Bu, maksudnya bisa menangkap dengan cepat. Itu solusinya apa sih Bu? Kenapa nggak kita buat guru nanti video terus kita share ke anak-anak, nanti guru menjelaskan nanti biar anak-anak memahami. Kalau langsung, bagi saya Bu, kalau langsung diberi tugas gitu, pikir kalau saya pun salah satu yang mungkin sulit memahami, itu bagi saya sulit Bu, itu bagi saya pun tidak efektif. Nah, semisal kenapa enggak kita buat guru nanti buat video untuk materinya, nanti bisa anak-anak memahami seperti itu Bu. Mas. Jadi setiap guru itu pasti kan setiap nge-share soal itu pasti sebelumnya ada materinya kan Mas. Materinya kan biasanya walaupun kita nggak ngomong atau bikin video, pasti ada materinya yang bentuk kayak PPT atau buku pegangan kayak gitu, bikin kayak e-modul atau apa gitu kan, mesti ada kan Mas. Nah itu pinter-pinternya kalian belajar literasi kan, kalian sebelum pandemik ini kan udah dilatih tuh namanya literasi sebelum kalian belajar KPM tuh. Nah itu literasi, kalian ningkatinnya di literasinya itu. Jadi belajar membaca. Indonesia itu dia belajar literasi itu orang banyak yang membaca, suka banget membaca, tapi kurang memahami. Jadi kalian tuh di situ tuh pandemik ini kalian banyak baca literasi, terus banyak nulis, banyak baca seperti itu. Ini contohnya Rahmat nih. Rahmat, kamu nggak mau salah satu siswa yang sulit memahami. Sulit memahami. Nah, jadi kamu bilang nih Mat, apa kebutuhanmu? Jujur aja bilang sama guru mapelnya,
Bu maaf Bu, saya materi ini kurang paham nih. Saya kalau Bapak atau Ibu, saya mohon maaf, saya mau minta ini Bu, pertambahan waktu Ibu sama atau Bapak ada waktu luang nggak buat jelasin ini, misal seperti itu. Boleh Bu seperti itu? Boleh. Itu kan hak siswa, Hak siswa, oke. Ya, jadi ya kamu pas itu tanya dulu dengan bahasa yang sopan. Itu Bu ada waktu luang nggak, atau Pak ada waktu luang nggak, saya belum paham dengan materi ini gitu. Jujur aja nggak apa-apa. Justru kalau kamu jujur Mat, guru tuh senang kayak gini, ada respon nih, daripada kamu tuh diem nggak ngerjain tugas gitu, nggak ada respon, jadi bingung gitu loh Mat, ini anak kemana, nggak ada respon, terus ngilang gitu, nggak ada respon. Mending kamu jujur kalau keadaan misal, Bu atau Pak, handphone saya lagi rusak, nggak bisa. Nah, sekolah kan juga menyediakan handphone buat yang nggak punya handphone atau dia itu susah dengan daring gitu loh. Caranya untuk meminjam itu seperti apa sih Bu? Itu mengajukan, jadi orang tua kalian itu datang sama orang tua, ada surat peminjaman gitu. Kalau nyatain kamu tuh emang butuh, nggak punya beneran buat ini pembelajaran daring, nanti sekolah meminjamkan kok Dek. Kalau enggak, nanti kalau kurang, misal kendala sama kuota misalnya, kamu bisa datang ke sekolah itu, atau ke lab, ada lab 3 lab, atau Pak Bu saya kendala nih sama kuota dan kendala sama handphone, boleh nggak pinjemin, boleh nggak saya ngerjain daring itu di sekolah, misalnya seperti itu. Boleh gitu. Boleh. Aku kira dibeliin Bu. Dibeliin. Aku mau ngajuin. Nggak ngajuin. Terus Bu, pengalamannya paling gokil yang sampai saat ini Bu Guru, mohon maaf mau tanya, sudah berapa lama sih Bu mengajar di Semaga? Saya udah 2 tahun, baru 2 tahun. 2018 ya. 2018 saya di sini, ini 2020 2 tahun. Oh ya, selama 2 tahun ini yang mungkin belum lama ya Bu. Pengalaman yang tergokil, yang lucu, yang sampai saat ini belum, yang sulit untuk Ibu Guru lupakan itu apa sih Bu? Pengalaman daring atau pengalaman dari dulu nih? Yang dari awal Guru mengajar. Dari awal saya ngajar ya. Dari awal saya ngajar, saya diterima di SMA Negeri 3 Klaten ini. Pengalaman kan saya juga di kuliah dulu. Saya pernah nih Mak, itu ngajar kayak gini, tapi kan cuma praktek mengajar gitu, mengajar di siswa. Nah ketika saya jadi guru, setelah lulus saya tidak kerja langsung jadi guru, karena saya pikirnya gini, aku pengen cari tantangan yang lain nih, di apa yang lebih menantang gitu daripada di keguruan. Nah ketika itu saya kerja di kayak itu KPU, terus di Bawaslu seperti itu. Terus saya pernah sempat juga kerja di kelurahan, jadi apa di kelurahan? Jadi lurahnya. Amin. Jadi lurahnya enggak. Jadi itunya dong Mat. Jadi saya jadi staf di situ. Nah itu Mat. Terus ketika itu kan emang ayah saya itu pengennya anaknya itu jadi guru. Ya saya kan nggak mau tuh Mat, jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Udah di sekolahin di keguruan, malah anaknya nggak mau. Ya udah saya menuruti. Mulai itu sempat pas itu kan saya daftar juga Mat, juga di bank. Pengen tuh kerja di bank. Oh ya keterima, ternyata orang tua nggak ngerestuin. Terus pernah juga daftar di penerbangan gitu, pengen jadi pramugari. Ya pengen gitu kan. Terus tahap 1 lolos gitu. Tapi orang tua nggak usah tes, nggak usah berangkat, nanti jatuh ini